Andun, Yeah, are you ready guys? let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun bersama Andun. Dalam sejarah ada beberapa peristiwa besar penting dalam Islam yang tercatat terjadi pada bulan Ramadan. Salah satu dari peristiwa besar yang terjadi pada bulan Ramadan adalah Perang Badar, yang mana merupakan pertempuran besar pertama antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW melawan kaum Quraisy Mekah yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau sekitar 13 Maret 624 Masehi. Perang ini bukan sekedar bentrokan militer, tetapi juga ujian keimanan bagi kaum muslimin yang baru berkembang di Madinah. Menurut para ahli sejarah, perang ini sangat menentukan perjalanan Islam ke depannya, bahkan hingga Islam mencapai masa kejayaannya nanti. Lalu, bagaimana kisah dan berlangsungnya Perang Badar ini? Sebelum kita mulai, yuk like, comment, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat buat kontennya. Yuk kita bahas. Setelah Rasulullah SAW berdakwah selama 13 tahun di Mekah, kaum Quraisy terus menindas para muslimin, terutama yang memiliki kedudukan rendah di masyarakat, dengan berbagai siksaan dan pemboikotan. Akhirnya, berdasarkan wahyu dari Allah, kaum muslimin pergi hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Di Madinah, Rasulullah dan Islam sangat disambut baik. Banyak masyarakat Madinah yang akhirnya memeluk Islam sehingga Islam semakin kuat dan berkembang di sana. Melihat hal itu, kaum Quraisy merasa terancam dengan perkembangan Islam di Madinah. Mereka mulai mengancam dan menekan penduduk Madinah agar tidak melindungi Rasulullah. Lalu, di Mekah, harta mereka atau harta kaum muslimin itu yang ditinggalkan untuk berhijrah disita oleh Quraisy, dan mereka menggunakannya untuk perdagangan. Mengetahui hal itu, Rasulullah memutuskan untuk kembali merebut hak mereka dengan mengambil kembali dari kafilah dagang Quraisy. Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat, salah satunya Tolhah bin Ubaidillah dan Said bin Zaid, untuk mengintai rute perdagangan Quraisy dari Syam ke Mekah. Dari intelijen ini, Rasulullah mengetahui bahwa kafilah Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb membawa harta besar yang saat itu hanya dikawal tidak sampai 100 orang. Informasi ini menjadi dasar keputusan Rasulullah SAW untuk menyergap kafilah tersebut sebagai bentuk kompensasi atas harta kaum muslimin yang disita. Saat pasukan muslim mendekati lokasi kafilah Quraisy di sekitar Badar, Abu Sufyan menyadari rencana dari Nabi Muhammad SAW. Ia akhirnya mengubah jalur dan meminta bantuan pasukan Quraisy dari Mekah. Mendengar seruan ini, kaum Quraisy akhirnya mengerahkan 1000 pasukan dan berangkat ke Badar untuk berperang. Ketika mengetahui bahwa kaum Quraisy telah mengerahkan pasukan besar dari Mekah, Rasulullah SAW segera mengirim 2 sahabat, Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, untuk mengintai posisi dan kekuatan musuh. Setelah mengetahui jumlah kekuatan musuh, Rasulullah SAW menyadari bahwa ini bukan lagi misi penyergapan, tetapi akan menjadi suatu perang yang sangat besar. Sehingga beliau akhirnya mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dan mempersiapkan strategi perang. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, baik dari Muhajirin dan terlebih lagi dari Ansor yang menjadi mayoritas pasukan saat itu. Rasulullah bertanya, apakah mereka siap berperang melawan Quraisy? Para sahabat menjawab, iya. Rasulullah lalu mengulangi pertanyaannya lagi, apakah mereka siap berperang melawan Quraisy? Mikdad bin Amr radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata seperti Bani Israel kepada Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang, kami duduk di sini. Tetapi kami akan berkata, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan kami akan berperang bersamamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bertanya kembali pertanyaan yang sama, apakah mereka siap berperang melawan Quraisy? Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku Aus atau dari kalangan Ansor, berkata, ya Rasulullah, seolah-olah engkau sedang menunggu jawaban dari kami. Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu, membenarkanmu dan mengikuti perintahmu. Maka majulah sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Demi Allah, jika engkau memerintahkan kami untuk terjun ke lautan, kami pasti akan melakukannya. Rasulullah pun senang mendapat jawaban dari para sahabat dan akhirnya berangkat untuk berperang.
Rasulullah memilih tempat di dekat sumur Badar dan menguasai sumber air. Sumur-sumur yang tidak bisa mereka jaga ditimbun agar pasukan Quraisy kesulitan mendapatkan air, sehingga harus bertempur dalam kondisi kehausan. Rasulullah menyusun pasukan dalam barisan yang rapi dan teratur menggunakan formasi seperti perisai Romawi. Ini merupakan strategi baru yang belum pernah dikenal oleh Quraisy saat itu. Pasukan pemanah diletakkan di posisi-posisi strategis untuk mengganggu pergerakan musuh. Pasukan infanteri muslim diperintahkan untuk tetap dalam barisan dan tidak bergerak sendiri-sendiri. Tujuannya untuk mencegah serangan mendadak dari pasukan berkuda Quraisy. Rasulullah menunjuk Mus'ab bin Umair sebagai pembawa bendera perang, Zubair bin Awam dan Mikdad bin Amr sebagai komandan pasukan berkuda. Walaupun saat itu sebenarnya hanya ada 2 kuda dalam pasukan muslim. Pada malam sebelum perang, Rasulullah SAW berdoa dengan penuh pengharapan. Ya Allah, jika pasukan kecil ini hancur, Engkau tidak akan lagi disembah di bumi ini. Maka Allah menurunkan hujan yang membuat tanah di kubu muslimin menjadi kokoh. Sedangkan di kubu Quraisy, tanah menjadi basah yang membuat pergerakan mereka menjadi berat. Akhirnya, pada pagi hari 17 Ramadan, 2 pasukan berhadapan di Badar. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan jumlah pasukan 313 orang dengan persenjataan berupa 2 ekor kuda dan 70 unta yang digunakan bergantian, serta beberapa pedang, tombak, dan panah melawan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal atau Amr bin Hisham dengan jumlah pasukan sekitar 1000 orang dengan persenjataan 100 ekor kuda, 600 baju besi, ratusan unta, serta peralatan perang yang lengkap. Seperti tradisi Arab, perang diawali dengan duel. Dari pihak Quraisy maju Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Dari kaum muslimin maju Hamzah bin Abdul Muthalib atau paman Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harith. Hamzah bin Abdul Muthalib dengan cepat dapat membunuh Utbah bin Rabi'ah. Begitupun Ali bin Abi Thalib dengan cepat dapat membunuh Al-Walid bin Utbah. Sedangkan Ubaidah bin Al-Harith berhasil dilukai oleh Syaibah bin Rabi'ah, yang akhirnya membuat Hamzah datang membantu dan dengan cepat dapat membunuh Syaibah. Kemenangan duel ini membuat semangat pasukan muslimin semakin meningkat, sedangkan kekalahan duel bagi Quraisy sama dengan menghancurkan mental pasukan mereka. Rasulullah SAW memerintahkan pasukan muslim untuk menyerang secara serempak dan tetap dalam barisan. Pasukan muslim menyerang dengan disiplin tinggi. Hal ini berbeda dengan Quraisy yang bertempur secara individual. Saat pertempuran sengit terjadi, Allah kirimkan bantuan 1000 malaikat untuk membantu kaum muslimin sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Dalam pertempuran itu, Abu Jahal, pemimpin Quraisy, berhasil dibunuh oleh 2 pemuda Ansor, Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Muawis bin Afra, yang menyerangnya dengan sangat ganas. Bahkan ada sahabat yang melihat dan berkata, kedua pemuda ini menyerang Abu Jahal bagaikan 2 anak panah yang melesat cepat. Abdullah bin Mas'ud kemudian memastikan kematiannya dan berkata, "Wahai musuh Allah, inilah akhir dari kesombonganmu." Setelah beberapa jam, pasukan Quraisy akhirnya kocar-kacir. Banyak pemimpin mereka terbunuh, termasuk Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Dan tercatat juga 70 orang Quraisy tewas dan 70 lainnya ditawan, termasuk tokoh-tokoh penting Quraisy, salah satunya Abu Aziz. Di kaum muslimin, mereka kehilangan sekitar 14 syuhada yang syahid dalam perang Badar, 6 orang dari Muhajirin dan 8 orang dari Ansor. Rasulullah mengirim Abdullah bin Rawahah dan Zaid bin Harisah ke Madinah untuk menyampaikan kabar kemenangan. Kaum muslimin di Madinah yang menerima kabar itu bersukacita karena ini adalah kemenangan besar pertama Islam dalam peperangan besar. Kaum muslimin memperlakukan tawanan dengan sangat baik. Beberapa sahabat bahkan memberikan makanan terbaik mereka kepada tawanan, meskipun mereka sendiri hanya makan kurma kering. Tawanan perang tidak dibunuh. Yang kaya bisa menebus diri mereka dengan harta. Yang miskin tetapi berpendidikan harus mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin. Ini merupakan salah satu strategi dari Rasulullah SAW untuk membangun intelektualitas umat Islam. Nah, itulah kisah mengenai Perang Badar yang dapat Andun sampaikan. Perang Badar adalah bukti pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Kemenangan ini menjadi titik balik bagi Islam dan memperkuat posisi kaum muslimin di Madinah.
Dalam perang Badar ini juga kita dapat mengetahui kehebatan dan kecerdikan strategi Rasulullah SAW dalam berperang serta bagaimana kuatnya keimanan para sahabat. Sekian video dari Andun, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye.